Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video seri tentang pemrograman bahasa C++. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila menurut rekan-rekan bermanfaat. Oke, kita mulai saja rekan-rekan. Di sini saya sudah menyediakan tentang penjelasan cara kerja dari bahasa C++. Sebelum kita mulai pemrograman bahasa C++, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari bahasa C++ dan apa saja yang kita butuhkan untuk memprogram bahasa C++, supaya kita tidak merasa bingung dan pusing. Karena biasanya gini rekan-rekan, kita hanya download aplikasi atau modul-modul yang nantinya setelah kita download dan kita tidak pelajari dan tidak tahu alurnya, maka kita akan menjadi stres atau frustasi. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui alur dari bahasa pemrograman tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menikmati sebuah secangkir kopi, biar nanti tidak frustasi. Oke, rekan-rekan, kita mulai lagi. Di sini adalah file bahasa C++. Oke, source code biasanya disebutnya itu adalah source code, yaitu bahasa C++. Jadi semua sintak atau perintah-perintah itu kalau kita memprogram biasanya disebut dengan source code atau coding ya. Biasanya kita seperti itu. Nah, source code ini yaitu bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada yang namanya bahasa Sunda. Mungkin kalau rekan-rekan bisa membuatnya dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, yaitu di daerah kita sendiri, dipersilahkan kalau bisa. Kalau yang ini yaitu menggunakan bahasanya bahasa Inggris. Misalkan if then, ada else, dan lain-lain ya. Oke, ini disebutnya adalah source code. Lalu source code ini yang sudah kita buat akan ditampilkan nantinya ke komputer ataupun sebuah PC. Jadi source code yang kita buat ini akan ditampilkan di komputer atau laptop. Nah, untuk menampilkan ini tidak langsung dari source code yang kita buat, langsung dieksekusi dan nampil di komputer. Nah, hal ini perlu adanya bahasa instruksi mesin. Jadi komputer ini hanya mengerti bahasa mesin, bukan bahasa yang lain. Nah, jadi bahasa-bahasa yang tadi kita buat di source code ini ketika ditampilkan di komputer hanya menggunakannya instruksi bahasa mesin. Nah, untuk mendapatkan bahasa mesin ini tentunya kita perlu yang namanya compiler. Oke ya, kita perlu yang namanya compiler. Singkatnya, compiler ini adalah penerjemah dari bahasa yang kita tulis. Jadi bahasa yang kita tulis di sini akan dikompil di sini di compiler sebagai penerjemah dari instruksi bahasa mesin. Bahasa mesin itu bisa yang namanya Go atau ya bahasa assembler lah, bahasa mesin itu ya. Oke, compiler ini yang nantinya akan mengcompile semua perintah
atau source code yang sudah kita buat agar bisa ditampilkan di komputer. Untuk menulis source code ini, yaitu bahasa C++, kita butuh yang namanya text editor. Oke ya. Jadi untuk menulis sebuah perintah ataupun perintah-perintah yang disebut dengan source code, kita perlu yang namanya text editor. Nah, untuk menulis sebuah program C++, sekali lagi dibutuhkan yang namanya text editor dan compiler, oke ya. Dan compiler. Jadi text editor dan compiler yang nantinya akan dikompil dengan compiler ini. Jadi untuk membuat source code kita butuh yang namanya text editor dan compiler agar bisa ditampilkan di komputer. Oke, kita butuh yang namanya compiler. Selain text editor, kita butuh compiler yang nantinya perintah-perintah yang kita buat dengan menggunakan text editor berupa source code ini akan dikompil dengan compiler. Nah, setelah kita menulis di text editor dan dikompil, akan menghasilkan sebuah executable di sini. Nah, executable inilah yang nantinya bisa dijalankan. Jadi nggak langsung text editor, langsung dia jalankan nggak. Jadi melalui tahap ini, text editor, dikompil, lalu menghasilkan executable yang nantinya akan ditampilkan ke PC ataupun komputer. Nah, setelah executable ini ditampilkan di komputer, bisa juga executable ini ditampilkan di berbasis Android, yaitu di Android tentunya, lalu juga ke macOS, ataupun kita juga bisa menampilkan ke microcontroller. Oke ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat source code kita butuh yang namanya text editor. Lalu setelah kita buat source code dengan menggunakan text editor, maka kita butuh compile untuk di compiler dan menghasilkan executable ini yang nantinya ditampilkan di komputer atau Android atau macOS atau microcontroller itu. Nah, untuk mendapatkan ini, text editor dan compiler ini bisa download aplikasinya hanya berupa text editor atau compiler, ataupun nanti dua-duanya bisa kita download di aplikasi yang biasanya disebut dengan IDE. IDE ini adalah Integrated Development. Nah, biasanya ini kita bisa menggunakan Visual Studio. Kalau rekan-rekan itu ingin download hanya text editor terpisah dengan compiler, itu dipersilahkan kepada rekan-rekan. Kalau saran saya, download aplikasinya yang memang sudah ada compilernya. Jadi sekali lagi, download text editor yang memang sudah ada compilernya. Nah, ini disebutnya IDE, Integrated Development. Nah, aplikasinya apa saja? Bisa Visual Studio atau CodeBlock. Kalau saya biasanya menggunakan CodeBlock. Oke, nanti kita akan coba bagaimana cara mendownload sampai cara install dari aplikasi text editor ini. Oke, rekan-rekan, jangan lupa nanti rekan-rekan ikuti video selanjutnya cara menginstal aplikasi text editornya. Oke rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila menurut rekan-rekan video ini
bermanfaat. Oke, akhir kata terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang cara instalasi text editor menggunakan Windows, ya, menggunakan Windows. Kalau rekan-rekan butuh instalasi dengan selain Windows, dipersilakan. Kalau saya menggunakan Windows. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.